Selamat sore. Kapan terakhir kamu bertanya kepada diri kamu sendiri, apa arti kebahagiaan bagi diri kamu? Pertanyaan cukup simpel dan terdengar cukup klise, namun tanpa sadar kita mengejarnya setiap hari. Bagi kamu yang at least mempunyai fragmen jawaban tersebut, the next question is, apakah arti kebahagiaan bagi diri kamu berbentuk kamu memiliki sesuatu atau memiliki materi? Saya adalah seseorang yang sangat menyukai teknologi, gadget. Jadi setiap tahunnya saya selalu antusias dan excited menunggu brand-brand terbesar di dunia untuk merilis fitur, model terbaru, teknologi terbaru. Dan saya akan berusaha bagaimana caranya untuk memiliki dan menjadi first generation yang memiliki teknologi dan tipe terbaru tersebut. Why? Karena saya percaya bahwa pada saat saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, I feel special. Saya sedikit di atas dari orang-orang yang tidak memiliki barang-barang tersebut. Ditambah lagi saya akan mendapatkan komentar seperti, wah, keren banget bro, itu kan baru keluar kemarin. Wah, kayaknya kerjaan lu sukses ya. Dari segi confidence saya naik dan saya mendapatkan validasi dari orang lain. Berprofesi sebagai coach beberapa tahun terakhir justru menyadarkan saya dan bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya sadar selama ini saya menaruh nilai diri saya pada barang-barang, menaruh arti kebahagiaan saya kepada hal-hal atau barang-barang yang belum saya miliki saat ini. Ditambah lagi, saya mengharapkan opini dan pujian dari orang lain, di mana membuat untuk saya merasakan bahagia, saya butuh approval dari orang lain. Pada tahun 2018, saya mempunyai kesempatan untuk melakukan bisnis trip yang mengharuskan saya untuk standby di bandara pada pukul 3 dini hari. Menahan ngantuk karena memang nggak bisa tidur, harus standby di bandara pada pukul jam 3 dini hari. Setelah sampai, saya coba berjalan melawan rasa ngantuk dan akhirnya ketemu satu toko buku kecil di bandara. Seperti biasa, terdapat rak buku bestselling paling depan. Namun saya ingat pada saat itu saya justru tertarik dengan buku yang tidak ada di buku bestselling. Buku tersebut berjudul Goodbye Things atau Selamat Tinggal Barang-Barang. Tanpa mempunyai ekspektasi yang panjang, saya niatkan untuk buku tersebut menjadi teman bacaan saya, at least sampai saya bisa tidur pada saat pesawat lepas landas. Turns out, itu adalah hari pertama saya mengenal kata minimalism. Dan mulai hari itulah perjalanan saya merubah mindset, merubah paradigma yang selama ini saya punya, yang menaruh arti kebahagiaan terhadap barang-barang. Jika kita bicara tentang kata minimalism, akan ada dua konteks yang harus kita mengerti. Konteks pertama adalah minimalism dalam segi seni atau desain, di mana minimalism design mengedepankan negative space, simplicity,
less dekoratif, yang membuat inti atau core dari seni tersebut bisa mudah menonjol atau difokuskan oleh penikmatnya. Jadi dengan less dekoratif, nilai estetika atau keindahannya tetap bisa kita rasakan. Lalu jika kita bicara minimalism dalam konteks yang kedua, yaitu way of living, gaya hidup, pola hidup, maka saya akan mengartikannya bahwa hidup minimalis adalah simply kita secara sadar melakukan kurasi dan membatasi hal yang tidak bring value pada hidup kita. Kita membuat negative space, kita membuat ruangan kosong agar kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang bring value pada hidup kita. Takut seringkali hidup minimalis melulu tentang harus hidup dengan barang yang sedikit. Tidak boleh membeli barang-barang branded atau barang-barang yang kita suka. Warna bajunya harus monokrom dan rumahnya harus terlihat estetik. Suatu malam saya have a dinner, special dinner dengan istri saya tercinta. Kita merayakan ulang tahun pernikahan kita dengan alunan musik yang sangat calming, lalu ambience-nya sangat romantis. Surprisingly, kita membicarakan hal-hal yang kok nggak bisa kita bicarakan pada saat kita di rumah. Well, either kita terlalu lelah setelah bekerja atau kita sibuk dengan kerjaan kita masing-masing, aka gadget kita masing-masing. Di tengah momen tersebut, tiba-tiba terdengar suara seperti ini. Familiar ya dengan suara tersebut ya? I see a lot of smiles meskipun pada pakai masker. Betul, itu adalah suara notifikasi dari aplikasi marketplace yang ada di Indonesia. Sontak saya bertanya kepada istri saya, so is that your ringtone? No? Oke. Saya coba berpositif. So are you chatting with your friends, your colleague via marketplace apps? Enggak juga. So why? Lalu istri saya menjawab, ya karena aku nggak mau ketinggalan diskon, promo, flash sale yang lagi berlangsung. Karena aku ngerasa rugi. Apalagi barangnya lucu-lucu. Saya menghela nafas. Akhirnya saya mengerti kemana uang saya semua asalnya. Kita hidup di era digital di mana informasi secara bebas kita bisa akses. Per sekian detik saja kita bisa mendapatkan informasi apapun yang kita inginkan. Tapi, apakah serta-merta membuat kita menjadi pribadi atau orang yang efektif, efisien, atau dalam segi kualitas hidup meningkat? Justru banyak dari kita yang tenggelam dengan derasnya arus informasi, pilihan yang banyak dalam hidup kita. Kita nggak sadar kita tersabotase dalam segi waktu, pikiran, uang, hingga menggeser prioritas dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara memulai hidup minimalis? Nggak sedikit yang datang pada saya via dari message, komen, sosial media. Mas, saya mau memulai hidup minimalis. Wow, that's a great news. Why? Ya, saya terinspirasi, Mas. Terinspirasi oleh content creator A, influencer B, YouTuber C, yang hidupnya itu serba estetik, Mas.
Saya mau hidup seperti itu. So is it wrong? That's why it's important untuk mengerti dua konteks minimalism tadi. Karena jika alasan utamamu adalah mendapatkan minimalism looks, simply mengganti barang yang kamu punya, furnitur yang kamu punya dengan barang-barang yang dengan label minimalis, lemari minimalis, tempat tidur minimalis, tempat sepatu minimalis, sampai mug minimalis, sekarang semua ada. Tapi apakah itu alasan yang kamu cari? Apakah itu alasan kamu memilih hidup minimalis? So, the first question is, find your biggest reason why you choosing minimalism lifestyle. Jadikanlah alasan tersebut sebagai fondasi utama dan bahan bakar untuk kamu tetap fokus menjalani dan komitmen menjalani proses hidup minimalis. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sih value di dalam hidup kamu yang kamu anggap penting dan kamu prioritaskan? In my case, pada saat saya memulai, saya mempunyai value bagaimana caranya saya mempunyai finansial yang stabil. Again, saya suka gadget, saya suka teknologi, dan saya juga nggak sering jajan, nggak sering belanja. But once I belanja, tabungan saya habis. So I decided the value is financial stability dan saya menjadi frugal minimalis. Di mana fokusnya setiap hari berfokus bagaimana caranya untuk melakukan kritik kepada diri sendiri pada saat membeli sesuatu. Is this essential for me? Kalau saya nggak beli ini akan berimpact ke hidup saya, atau ini hanya hasrat saya saja. Saya percaya bahwa jika saya membeli barang ini saya akan lebih happy dan lebih bijak dalam melakukan pengeluaran. So, find your value. Jika kamu ingin berdampak kepada lingkungan lebih positif dan at least mengurangi limbah yang kamu konsumsi, kamu bisa menjadi eco-minimalis. Pertanyaan yang ketiga adalah, tentukanlah di mana level cukup kamu. I've been there. Saya mengejar arti kebahagiaan saya, arti nilai diri saya dari barang-barang yang belum saya miliki dan belum tentu bisa saya miliki. And once I got it, apakah saya puas? Tidak. Most of the time, saya merasa stres, depresi, dan justru tidak percaya diri. Jika saya mencari kebahagiaan dari apa yang belum saya miliki, apa yang bisa saya miliki lebih banyak, saya tidak akan menemukannya. But in the process of minimalist lifestyle, menjalani hidup minimalis sebagai mindset bertranslasi menjadi keputusan-keputusan setiap harinya, decision menjadi habits, dan habits menjadi diri saya. And on the process, on the journey, saya menemukan bahwa jika saya mempunyai skill atau kemampuan untuk merasa berkelimpahan dengan apa yang saat ini kita miliki, we found our peace. Kita menemukan kebahagiaan yang saat ini di samping kita, di depan kita, di belakang kita, yang selama ini tidak pernah kita lihat. So find your 3 questions. What's your biggest reason? What's your value?
And where is your enough level? Satu hal lagi untuk memudahkan kamu menjalani hidup yang minimalis, at least lebih mudah. Dan I wish saya jalankan ini pada saat saya memulai minimalis. Mungkin akan terdengar sedikit kontradiktif, but trust me. Jangan deklarasi diri kamu sebagai seorang minimalis. Why? Jika saat kamu mendeklarasi diri kamu sebagai minimalis, kamu membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang lain untuk menjudge kamu, untuk membandingkan kamu dengan minimalis lainnya, dan mempertanyakan konsistensi kamu. So, in the first step, just enjoy it. Mulailah dalam diri kamu sendiri. Fokuslah pada diri kamu sendiri. Hidup minimalis, it's quite easy. Setelah 3 pertanyaan tadi dan bisa menjawabnya, hanya kadang kita yang terlalu kreatif sehingga membuat terlalu kompleks. So, mulai hari ini kamu sudah bisa memulai hidup minimalis. Dan jangan lupa bebaskanlah arti kebahagiaan diri kamu dari hal-hal atau barang-barang yang belum kamu miliki saat ini. Terima kasih.